Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cherry Permata Putri dengan NPM 2208260137. Saya akan menjelaskan mengenai materi kedua pada tugas SGD saya untuk blok Neuroscience and Locomotor System, di mana di sini saya mengambil materi dengan judul miologi. Lanjut saja. Apa itu miologi? Jadi, miologi adalah cabang ilmu anatomi yang mempelajari tentang otot, termasuk struktur, fungsi, klasifikasi, dan juga mekanisme kerjanya. Nah, struktur otot apa aja? Jadi, struktur otot itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, kita bahas dulu mengenai otot rangka atau skeletal muscle. Jadi, otot rangka atau skeletal muscle ini biasanya melekat pada tulang dan bekerja secara sadar, di mana ini biasanya terbentuk antara 30 hingga 40% dari total massa tubuh. Jadi ada namanya tendon, itu merupakan jaringan ikat yang kuat, bertugas untuk menghubungkan jaringan otot rangka ke tulang di seluruh tubuh. Apa aja contoh otot rangka ini? Yaitu otot bahu, otot hamstring, dan juga otot perut. Ini adalah bagian dari otot rangka, jadi ada muscle-nya, ini muscle, ada fascicle-nya, itu bundle dari fibers muscle-nya, ada muscle fiber, ini ada endomysium-nya. Nah, ini ada endomysium, ini juga ada perimysium, dan ini epimysium. Lalu kita lanjut, yang kedua ada otot jantung atau cardiac muscle. Nah, otot jantung ini merupakan jaringan otot yang lurik yang ditemukan secara eksklusif di jantung yang bertanggung jawab untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Disebut juga miokardium. Otot ini merupakan otot yang bekerja secara tidak sadar, yang berkontraksi secara ritmis tanpa kendali sadar karena sel-sel khususnya disebut kardiomiosit yang saling terhubung melalui cakram interkalasi. Nah, tadi kan ada tuh disebut kardiomiosit. Nah, jadi letak si kardiak muscle itu ada di bagian sini, di jantung. Bagian sini di daerah jantungnya, daerah kardiak muscle-nya. Nah, untuk kardiak muscle-nya yang miosit itu yang ini, yang kardiomiositnya. Nah, itu dia biasanya terdapat di intercalated disc. Lanjut untuk otot polos atau smooth muscle. Jadi, otot polos ini adalah jenis otot yang bekerja secara tidak sadar dan ditemukan di organ dalam tubuh seperti saluran pencernaan, pembuluh darah, dan saluran kemih. Di mana otot ini berbentuk gelondong, memiliki satu inti sel di tengah, dan bekerja secara teratur namun lambat tanpa cepat lelah. Ini ada struktur dari otot polos. Jadi ini ada serat dari otot polosnya. Ini seratnya. Nah, ini intinya. Ini ada fibroblast. Ini ada kapiler dan juga ada serat otot polos. Nah, otot polos ini terbagi menjadi 2 jenis. Ada otot polos unit ganda, ada otot polos unit tunggal. Otot polos unit ganda adalah otot yang terdiri dari serabut yang berlainan dan setiap dari serabut tersebut bekerja secara sendiri tanpa saling membantu dengan serabut otot polos yang lain. Sedangkan otot polos unit tunggal, otot yang mempunyai ratusan hingga jutaan serabut yang saling melakukan kontraksi dan membran selnya melekat satu dengan yang lain di tempat yang berlainan, akibatnya mempermudah serabut bisa disebarkan ke serabut lainnya. Contoh pada otot polos unit ganda itu pada ciliaris mata, otot piloerector yang mana otot ini menyebabkan rambut berdiri karena adanya rangsangan simpatis. Lalu lanjut untuk fungsi dari otot. Jadi otot polos itu berfungsi untuk mengatur fungsi internal tubuh yang bekerja secara otomatis atau tidak sadar. Otot lurik berfungsi untuk bertanggung jawab atas gerakan volunter atau gerakan sadar, menjaga postur dan menopang tulang.
Sedangkan otot jantung bertugas untuk memompa darah secara ritmis dari jantung ke seluruh tubuh dan menahan darah masuk kembali ke jantung. Nah, untuk mekanisme kontraksi pada ototnya, nah jadi mekanisme kerja otot ini bisa dilihat dari gambar ini. Lalu selain itu juga ada pelepasan ion kalsium, pembentukan aktin dan miosin, hingga pergeseran aktin dan miosin. Nah, pergeseran aktin dan miosin ini kita bisa lihat. Jadi, sebelum ke pergeseran aktin dan miosin, mekanisme kontraksi otot harus melewati pelepasan ion kalsium terlebih dahulu, lalu akan membentuk aktin dan miosin. Lalu terjadilah pergeseran aktin dan miosin. Apa aja itu prosesnya? Jadi, yang pertama itu akan terjadi pengaktifan situs pada aktin, di mana pengaktifan situs ini itu ada satu yang terekspos saat Ca2+ akan mengikat troponin. Nah, dulu yang kedua, kepala miosin akan membentuk jembatan silang dengan aksin. Lalu selama pukulan daya, kepala miosin akan membengkok dan ADP dan fosfat akan dilepaskan. Lalu molekul ATP yang baru akan menempel pada kepala miosin yang menyebabkan jembatan silangnya terlepas yang ini. Lalu yang kelima, ATP akan dihidrolisis menjadi ADP dan fosfat yang akan mengembalikan miosin ke posisi terkokang atau coke position ini. Nah, mungkin itu saja untuk penjelasan mengenai materi miologi. Lalu selanjutnya untuk referensi yang saya gunakan, yaitu ini referensinya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai materi miologi. Adapun kurang ataupun kesalahan kata yang saya ucapkan secara tidak sadar, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Kalau begitu saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.